Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 2, AIDA. Kami akan mempresentasikan mengenai final project kami yang terdiri dari Bapak Muhammad Abdul Aziz, Ibu Anissa, Bapak Immanuel, Ibu Regita, dan saya sendiri Freddy Pranata. Next. Dalam pendahuluannya ini kita berdasarkan PT Sukses Selalu, produsen makanan ringan berbasis di Amerika Serikat. Tujuannya ini ekspansi produksi dengan fasilitas baru untuk memenuhi permintaan secara efisien. Fokus utama kita yaitu optimasi pemilihan lokasi dan strategi distribusi untuk 3 pelanggan utama, yaitu Jones, YZCO, and Square Q. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuan kita itu adalah menentukan lokasi produksi paling efisien dari segi biaya. Kedua, mengoptimalkan distribusi produk ke pelanggan. Ketiga, menghitung total biaya operasional minimum. Keempat, menganalisa sensitivitas terhadap kenaikan biaya bahan bakar. Ruang lingkupnya itu yang pertama, 4 lokasi potensial, 3 produk, yaitu regular chip, green onion chips, party mix. Yang kedua, tidak mempertimbangkan biaya tenaga kerja, pajak, properti, dan pemeliharaan. Yang ketiga, menggunakan optimasi deterministik dari teori antrian. Next. Deskripsi masalah ini, kita men-solve problemnya itu yang pertama, tujuannya itu memilih lokasi produksi optimal dari 4 opsi, Yuma, Fresno, Tucson, Pomona, dengan kapasitas 20.000 ton per tahun per lokasi. Yang kedua itu pelanggan. Pelanggannya itu dari Jones, Salt Lake City, Yeziko, Albuquerque, Square Q, Phoenix. Biaya yang dipertimbangkan. Biaya pertimbangannya yang biaya pembelian pengiriman bahan baku, distribusi produk, sekitar $0,15 per ton mil melalui truk. Yang keempat itu tantangan, meminimalkan total biaya operasional sambil memenuhi permintaan dan mengantisipasi kenaikan biaya dan bahan bakar. Objektif function kita yaitu objektif function dalam optimasi ini adalah untuk meminimalkan total biaya tahunan yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi dan distribusi produk cemilan ke seluruh pelanggan, yaitu minimize Z. Jadi kita ada whole object model, kita bisa lihat dengan rumus di bawah ini. Dan kita mempunyai decision variable-nya itu ada satu variabel keputusan distribusi produk. Variabel ini mempresentasikan jumlah tons produk. Kalau yang kedua itu variabel keputusan pemilihan lokasi pabrik, yaitu variabel ini bersifat biner, yaitu harus bernilai 0 atau 1. Next. Constraint function, kita ada demand constraint, memastikan bahwa setiap pelanggan menerima jumlah produk sesuai permintaan untuk masing-masing jenis produk. Kita juga punya supply constraint, memastikan bahwa jumlah total produk yang dikirim dari satu pabrik tidak melebihi kapasitas maksimum pabrik tersebut, yaitu 20.000 ton per tahun. Terus ada maximum production constraint. Dalam kasus ini supply sama dengan maximum production karena tidak ada penyimpanan atau distribusi lanjutan. Terus kita punya non-negativity constraint untuk memastikan bahwa jumlah produk yang dikirim tidak bisa bernilai negatif. Terus kita juga punya binary variables untuk memodelkan keputusan membuka atau tidak membuka suatu lokasi pabrik karena keputusan ini hanya bisa 2 nilai, dibuka 1 atau tidak dibuka 0. Maka digunakan variabel biner. Next. Kita langsung saja untuk melihatnya di Excel-nya langsung. Langkah pertama adalah kita input data awal untuk tabel 1, set information dan material shipping cost. Tabel 2, product ingredient mix. Tabel 3, demand information. Tabel 4, distance between plant and customer. Selanjutnya dari demand info kita coba hitung total untuk demand-nya. Terus kita masukkan sum seperti ini. Dan untuk capacity juga sama sum. Terus kita input constraint-nya 3.900 dari sini, 4.200 dari sini, 3.800 dari sini.
Dan ini adalah 20.000 untuk constraint capacity. Jadi setiap pabrik tidak boleh melebihi produksinya 20.000 ton. Terus kita buat summary product, coba input data solver, kita set objektif, terus minimize, changing variabelnya kita input di sini, terus kita masukin constraint yang tadi, yang 3.900, 4.200, 3.800 dan ke constraint 20.000 ton. Kita pilih simplex LP, terus kita solve. Karena nanti kita memerlukan data sensitivity, kita klik sensitivity lalu oke. Total product shipping cost adalah yang paling minimize optimal 723.810. Dan kita juga bisa lihat pabrik yang menjadi acuan kita untuk memproduksi adalah Fresno dan Tucson. Dan itu akan dipakai untuk menghitung total purchasing. Nah, pada total purchasing karena eh, nggak semua pabrik kita pakai, nol adalah kita variabel biner yang dimention sebelum sama Pak Freddy bahwa nol itu pabriknya tidak dipakai. Dan di sini kita lihat Pomona dan Yuma sesuai dengan yang dikalkulasi oleh solver. Yuma dan Pomona tidak dihitung, tidak memproduksi. Selanjutnya kita menghitung total material. Material ada 3, jagung, gandum, dan kentang. Kita hitung karena di sini ada komposisinya, ada reguler, green onion, party mix. Jadi nanti acuannya adalah dari sini, produk ingredient, dan juga dari demand setiap customer yang membutuhkannya. Lalu total material shipping untuk Fresno dan material shipping dari construction dikalkulasi, dijumlahkan, dan ketemu hasilnya 129.370. Wall object model kita jumlahkan antara purchasing cost, material cost, dan product shipping cost. Dan ini adalah hasil sensitivity report dari shoppernya. Untuk selanjutnya yaitu result analisisnya. Ini tim kami dari PT Aida Sukses selalu yang pertama adalah lokasi pabrik yang diaktifkan. Jadi dengan dari 4 lokasi tersebut kita mendapatkan 2 pabrik yang diaktifkan, yaitu Fresno di California dan Tucson Arizona. Sedangkan lokasi Zuma tidak digunakan karena tidak memberikan efisiensi biaya yang lebih baik. Itu kedua, distribusi produk ke pelanggan. Jadi total permintaan kita sesuai dengan permintaan, yaitu di Fresno 3.900 ton, Tucson ke ZCO 4.200 ton, dan Tucson ke Square Q 3.800 ton. Sedangkan 3, kapasitas pabrik maksimum 20.000 ton. Sedangkan di Fresno sendiri pemanfaatan kapasitas 19,5% dan Tucson sendiri 40%. Jadi total kurang lebih sekitar 59,5% atau 60%. Jadi masih ada ruang kapasitas banyak 40% untuk ekspansi di masa depan. Dan untuk biaya pembelian tahunan sendiri, di purchasing cost-nya di Fresno $130.000 dan Tucson $140.000 dan totalnya adalah $270.000. Nah, untuk 5, biaya pengiriman bahan baku material shipping cost-nya, jadi total dari Fresno dan Tucson adalah $129.370. Sedangkan untuk biaya pengiriman produk ke pelanggan atau produk shipping cost-nya yang tarifnya adalah $0,15 per ton mile-nya adalah sebesar $723.810. Dengan total biaya minimum dari seluruh biaya keseluruhan setelah dari Excel software tadi didapatkan senilai $1.123.180. Dan ini merupakan penghasilan dari 3 komponen purchasing cost, material shipping cost, dan product shipping cost. Sedangkan efisiensi strategi ekspansi, strategi yang dipilih tadi oleh tim analis kami bahwa 1, permintaan terpenuhi, kapasitas digunakan sangat optimal, dan biaya total juga sangat diminimalkan. Dan rekomendasi operasional bahwa perusahaannya sebaiknya tetap fleksibel dan adaptif terhadap perubahan eksternal seperti kenaikan tarif bahan bakar, dan pelanggan jos memiliki shadow price tertinggi, menunjukkan peluang ekspansi permintaan di masa depan, yaitu tadi masih ada ekspansi 40%. Sensitivitas analisis yang pertama, distribusi produk hanya terkirim dari Fresno ke Jones dan Tucson ke JCO, dan lokasi Yuma dan Pomona tidak digunakan karena tidak efisien secara biaya. Untuk reduce cost-nya, kita menunjukkan peningkatan biaya jika alur pengiriman yang tidak dipakai diaktifkan. Contohnya
sebagai berikut. Jika nilai tinggi sama dengan nilai root yang tidak ekonomis. Sedangkan untuk objektif koefisien menunjukkan bahwa biaya aktual per ton dari masing-masing root adalah berikut, dan root ini adalah yang paling kompetitif secara biaya. Dari sensitivity analisis selanjutnya, allowable increase and decrease menunjukkan bahwa batas toleransi perubahan biaya pengiriman agar solusi tetap optimal. Di Fresno sendiri naik 2,85% dan penurunan biaya tidak terbatas memperkuat root sebagai pilihan terbaik. Shadow price-nya permintaan semua pelanggan memiliki shadow positif. Di Jones 97,8, paling mahal jika permintaan meningkat. Shadow price Fresno dan Tucson tidak berada di batas kapasitas, dan Jumbo dan Jumbona shadow price 0, tidak mempengaruhi biaya total. Jadi kesimpulan strategisnya bahwa hanya menggunakan 2 dari 4 pabrik adalah strategi efisien dan hemat biaya. Dan kedua, fleksibilitas kapasitas mesin masih ada jika permintaan naik, yaitu masih ada sekitar 40%. Dan lokasi nonaktif bisa tetap dipertimbangkan untuk masa depan jika terjadi perubahan biaya atau permintaan. Sebagai analis untuk meningkatkan efisiensi operasional, PT AIDA Sukses Selalu sedang mengevaluasi jumlah staf di bagian pemrosesan pesanan. Saat ini setiap pesanan diproses oleh seorang staf dalam rata-rata waktu 4 menit. Rata-rata kedatangan pesanan adalah 20 pesanan per jam. Pusat distribusi memiliki 5 staf yang bekerja dari pukul 8 hingga 16.00 dengan gaji 40.000 per jam. Manajemen menilai biaya waktu tunggu pelanggan sebesar 15.000 per jam. Manajemen mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah staf menjadi 4 orang, dengan ketentuan bahwa dalam kondisi 5 staf, probabilitas terdapat lebih dari 3 pesanan, termasuk yang sedang diproses atau yang menunggu, harus di bawah 6%. Lakukan perbandingan kondisi antara 5 staf dan 4 staf dengan menghitung tingkat utilitas staf, rata-rata jumlah pesanan, rata-rata waktu tunggu pesanan, probabilitas lebih dari 3 pesanan, total biaya operasional. Kemudian analisis kebijakan pengurangan staf menjadi 3 dapat disetujui atau tidak. Berikut hasil penyelesaian dari gas sistem antrian menggunakan POM-QM. Kemudian untuk kondisi 4 staf, ulangi langkah yang sama dengan mengganti number of servernya menjadi 4. Kemudian kita solve, didapatkan results-nya yaitu rata-rata utilisasinya sebesar 0,33%, rata-rata antrian pelanggan 0,026%, rata-rata pelanggan dalam sistem 1,35%, rata-rata waktu tunggu dalam antrian 0,78 menit, rata-rata waktu tunggu dalam sistem 4,07 menit, dan probabilitasnya sebesar 0,262%. Next, berikut tabel probabilitasnya yang nantinya akan digunakan untuk menghitung probabilitas pesanan lebih dari 3 pelanggan dengan rumus 1 dikurang jumlah probabilitas 0 sampai dengan 3. Next, untuk kondisi 3 staf juga sama, kita ganti servernya menjadi 3 dan didapatkan results-nya seperti pada tabel. Next, didapatkan probabilitasnya juga. Selanjutnya, untuk output dari POM-QM sendiri, ini dapat didapati parameter, yaitu utilisasi, rata-rata jumlah pesanan dalam antrian, kemudian rata-rata jumlah pesanan dalam sistem, rata-rata waktu tunggu dalam antrian, P0, dan waktu total dalam sistem, dan serta probabilitasnya. Next. Selanjutnya, untuk evaluasi pengurangan staf dari 5 menjadi 4, yaitu probabilitas pesanan lebih dari 3, masih di bawah 6% pada 4 staf, yaitu sebesar 5,1%. Kemudian biaya operasional turun signifikan, penghematan sebesar Rp317.000, dan kinerja pelayanan hampir sama, yaitu waktu turun sedikit 0,06 menit. Jadi kesimpulannya yaitu pengurangan staf dari 5 menjadi 4 orang dapat diterima secara efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Kemudian untuk analisis pengurangan staf sendiri menjadi 3, itu probabilitas pesanan lebih dari 3 menjadi 8,1%, melebihi batas 6%, waktu tunggu dan jumlah pesanan dalam sistem meningkat, biaya tunggu pelanggan meningkat signifikan, meskipun biaya gaji berkurang, biaya tunggu membuat total biaya tetap rendah, tetapi risiko penurunan kualitas pelayanan pelanggan.
Jadi kesimpulannya yaitu pengurangan staf menjadi 3 orang tidak direkomendasikan karena melanggar ketentuan probabilitas pelayanan dan meningkatkan resiko penurunan kualitas layanan pelanggan. Jadi di sini kami merekomendasikan bahwa menggunakan 5 staf untuk menjaga kualitas pelayanan, 4 staf bisa dipilih jika manajemen siap menerima sedikit penurunan layanan, dan 3 staf tidak disarankan karena bisa menurunkan kepuasan pelanggan. Next. Sehingga untuk kesimpulan dan saran sendiri yaitu yang pertama, strategi ekspansi dengan mengoperasikan 2 pabrik di Fresno, California, Tucson, Arizona adalah pilihan paling efisien untuk PT AIDA Sukses Selalu. Kemudian yang kedua, lokasi ini optimal dalam memenuhi seluruh permintaan pelanggan, Jones, YZCO, dan Square Kill, dengan total biaya minimum sebesar $1.123.180. Biaya ini mencakup pembelian tahunan, pengiriman bahan baku, dan distribusi produk akhir. Yang ketiga, distribusi optimal ini juga menjaga penggunaan kapasitas produksi dalam batas optimal. Serta yang terakhir, lokasi Yuma dan Pomona terbukti tidak ekonomis dalam skenario saat ini karena biaya pengiriman dan bahan baku yang lebih tinggi. Sehingga kami menyarankan bahwa yang pertama, monitoring biaya operasional disarankan untuk terus memantau perubahan tarif pengiriman dan harga bahan baku, karena analisis sensitivitas menunjukkan dampaknya pada strategi distribusi optimal. Yang kedua, prioritas peningkatan kapasitas. Jika terjadi peningkatan permintaan signifikan, terutama dari pelanggan Jones yang memiliki shadow price tertinggi, pertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas di Fresno dan Tucson terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas dan responsif. Menjaga fleksibilitas dalam pengelolaan kapasitas dan responsif terhadap dinamika pasar adalah kunci untuk efisiensi dan daya saing jangka panjang. Yang terakhir, pertimbangan alternatif yaitu mengaktifkan kembali pabrik di Yuma atau Pomona dapat menjadi opsi jika peningkatan kapasitas di Fresno dan Tucson tidak lagi memadai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.